Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Puspitasari. Saya berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mereview buku tentang The History of the Quranic Text karya Profesor Dr. Al-Azami MM. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Arab pra-Islam mengenai kondisi geopolitiknya, semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal. Yang di persimpangannya itu ada ketiga benua. Di sebelah barat dibatasi oleh Laut Merah, di sebelah lautan di sebelah selatannya dibatasi oleh Lautan India dan Suriah, dan Mesopotamianya ke utara. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke kekuasaan politik, yaitu tentang wahyu Nabi Muhammad yang akan dibahas, yakni yang pertama, pencipta dan beberapa sifat tujuan penciptaannya manusia sejak jejak risalah para nabi dan rasul terakhir. Pencipta dan beberapa sifatnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Nah, di dalam firman Quran surat Al-An'am ayat 102 ini di sini ada tentang hukum kalamullah selanjutnya, yaitu Quran surah Al-Anbiya, Quran surah Az-Zariyat ayat 56 tentang penciptaan Al-Quran. Di sini yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذاكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لقد الجن والإنس إلا ليعبدون. Sadaqallahul Adzim. Selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Di sini Rasulullah SAW secara gamblang untuk menjelaskan tentang pengajaran Al-Quran yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW. Pada Quran surat Al-Ahzab ini berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in 'alima. Selanjutnya dalam di sini juga bahwa ayat yang pertama disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Tapi di dalam buku ini disebutkan bahwa ayat yang diturunkannya adalah surat Al-Baqarah yang berbunyi Alif Lam Mim. Potongan ayat tersebut tentang persoalan buta huruf, namun pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat pendatang dan membaca Al-Quran, banyak sekali riwayat yang disebutkan oleh para pembacanya. Pada sahabat keutamaan, namun di sini ada disebutkan satu saja, yaitu Umar bin Khattab menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda melalui kitab ini, Allah meninggikan beberapa orang dan merendahkan orang lain di antara kita zaman periode Makkah ini. Selanjutnya Nabi Muhammad sebagai Al-Quran, dan banyak sekali riwayat yang menyebutkannya. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad mengajarkan kepada tiga orang sahabat tersebut. Tentang surat Yunus, yakni pada periode pertamanya
Ia berhasil memberikan hasil kebijaksanaan pendidikannya pada periode pertama, yakni saat Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Beliau diperkenalkan dengan Zaid bin Sabit, anak lelaki yang berusia 11 tahun yang telah menghafal sebanyak 12 surah dalam Al-Quran. Selanjutnya pada periode Madinah, Nabi Muhammad sebagai maha guru Al-Quran, begitu sampai di Madinah, Nabi Muhammad berada di sofa. Selanjutnya yaitu ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, di dalam masjid yang berfungsi sebagai tempat belajar pemberantasan buta huruf, dengan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan masih banyak kisah tentang Nabi Muhammad sebagai guru Al-Quran di Madinah yang tidak bisa disebutkan. Yang kedua, tentang dialek yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran di Madinah, karena setiap daerah memiliki dialek yang berbeda mereka. Maka Nabi Muhammad mengajarkan mereka Al-Quran dengan dialek mereka. Tak hanya Nabi, bahkan para sahabat pun ikut dalam menghafal Al-Quran itu pada metode Madinah ini. Jadi kesimpulannya, berbeda dengan kitab Injil yang dulu, yang sering mengalami pergantian Al-Quran yang diberkahi dengan penyebaran yang begitu cepat ke seluruh jazirah Arab. Kitab Al-Quran juga kelak tak lekang zaman oleh waktu. Baik, selanjutnya yaitu yang tidak memiliki hubungan keilmuan dengan sumber pertama. Demikian pula dengan kitab Perjanjian Lama yang telah mengalami penderitaan begitu kronik karena tidak adanya perhatian. Hal itu sama sekali bertentangan dengan kitab Al-Quran yang diberkahi dengan penyebaran yang begitu cepat. Penyebarannya yang begitu cepat ke seluruh jazirah Arab sejak kehidupan Nabi Muhammad SAW yang disebarkan oleh para sahabat yang secara langsung mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad sendiri. Adanya para hufaz memberikan saksi atau kesuksesan dalam hal ini. Sekian hasil review dari saya tentang buku The History of the Quranic. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.